itu kan dua pimpinan kan, satu pimpinan wanita, satu laki. Oh, laki. Nah, terus. Itu yang bawel itu. Iya, agak tegas orangnya. Tapi bagus, saya lebih senang ketemu dengan orang tegas. Biar itu orang tegas itu apa adanya orangnya. Terus. Jadi lah, kan saya ribut gara-gara udah jujur aja kan. Udah dua minggu mulai dari Gorontalo sampai Jakarta saya nggak connect kan. Dia seolah-olah mau bela Rusli kan. Iya, kayaknya sih saya lihat. Itu. Dia bilang seolah itu yang terjadi, dengar dulu. Itu yang terjadi. Saya ditekan pada saat di sana sampai saya dilarang untuk ketemu Debbie kan. Saya lawan. Cemburu nih. Lawan kan. Baru. Saya lawan dia kan. Sampai nangis dia ditelepon kan. Oh, pantas saya ini terus. Terus. Sudah, saya kemarin 1 minggu udah pulang kan langsung ke Surabaya, ya kan? Saya balik sudah di meja saya disposisi kan. Ini harus digelarkan ini. Saya mau lagi urusan Gorontalo, ya kan? Saya anggap sudah selesai, tinggal satu kasus itu, yang korupsi itu, yang kepala dinas itu kan, iparnya Rusli kan? Iya. Bukan cuma iparnya, masih ada lagi. Atau dengar dulu, yang itu aja yang ada di meja kami kan? Iya. Sudah saya bilang, pagi ini kita ketemu saya di ruangan saya. Bilang gitu, oke. Masuk dia mau arahkan lagi begini. Iya, kayaknya diarahkan. Nah, langsung saya tidak mau. Gitu. Kalau masalah Bu Dewi sudah selesai. Ya kan? Saya anggap sudah selesai, tinggal kami pantau. Tinggal dipantau aja. Dia kan, kok apakan dia, kenapa bisa ini begini. Ya, itu kan keberhasilan dalam artian kita mendamaikan. ASN ini sudah terjamin dia punya sistem merit. Ya kan? Yang bersangkutan dia punya kompeten. Ya kan? Dan bla 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 bla. Ya kan? Kalau dia mau tekan saya, sudahlah. Terserah ibu, dan hari ini saya tidak mulai diperintah sama ibu, ya kan? Khusus urusan Gorontalo, dan saya sudah trauma beberapa kali kejadian di lapangan. Ibu tidak konsisten, ya kan? Iya, kayaknya saya nggak konsisten itu. Habis bicara A, bicara B, bicara C, saya tidak terima. Ya, tahu begitu. Silakan. Bukan begitu, masih banyak anak buah di ruangan, ya kan? 5 orang. Dia langsung down kan, saya lawan lagi. Dia pikir saya sudah reda kan. Saya nggak mau. Saya terlanjur A, B. Iya, saya juga sama dengan kali yang kalau mau minta jabatan ambil lagi, abis saya kasih lagi. Iya, saya kata begitu. Kita kan komitmen dari awal. Iya, saya beri korek terus gimana sih sebenarnya? Apa sih tujuannya, saya bilang pimpinan. Udah, saya kira begitu. Awak pusing saya gitu. Tiba ya nangis kemarin kan. Dalam pimpinan saya langsung. Jam 5. Pas jam 6 saya mau keluar, dipanggil pimpinan saya langsung. Sudah kasih tenang juga kan kamu. Saya paham orang Sulawesi kan. Kita dinangis itu benerannya. Saya tidak bisa lewat. Saya hanya hargai Bapak sebagai pimpinan saya, sebagai abang saya, sebagai orang tua saya. Ya kan? Kalau saya mau pakai gaya saya Sulawesi, Pak sudah kebenaran saya ini. Ya. Kalau ini kan saya coba tenang diri saya kan. Bapak sebelum kasih tadi ke kantor kan agak telat karena semalam saya nggak bisa tidur. Laptop saya jebol kan. Virus kan dari kemarin. Tapi tadi saya berpikir mau kantor pagi itu karena saya nggak bawa laptop kan. Saya datang, habis rapat pimpinan anggota di bawah. Karena dia masuk ke ruangan saya. Baik lagi dia belum berbaik terus. Saya diam, saya masih merokok kan. Itu Ibu Debbie nggak usah kita urus lagi katanya menurut pimpinan mau Pak Mardi ya. Saya diam, tidak bicara dan anak buah saya kan diam. Bisa nggak nomor teleponnya? Saya bicara langsung kan. Apakah sudah aman di sana atau bagaimana? Saya bilang boleh, saya bilang nanti aja saya telepon. Saya suruh telepon melalui telepon saya ngomong. Saya nggak ada kayaknya. Saya bilang banyak kegiatan di sana kan. Nanti ibu saja melakukan sendiri kan. Itu yang terjadi, baru saya tinggalkan kantor, saya ada urusan di kementerian tadi. Bagaimana? Dia telepon jam berapa?
Dia telepon itu pas saya lagi rapat itu usulan anggaran 2019. Jadi pikiran konsentrasiku di situ tuh. Terus saya ngomong nggak bisa ngomong betul karena itu di kantor itu kan mengawasi saya juga. Kalau mau cari tahu saya ini berhubungan dengan siapa, ada yang orang pusat atau orang mana. Kan saya mau cuma nama gubernur kan tidak enak, ada mereka. Saya lari lagi keluar, aduh. Terus saya juga mau diundang lagi ke Bapeda segera ikut rapat. Terpaksa saya agak memang sudah pas udah mau keluar, mau pergi rapat lagi ke Bapeda. Begitu lagi saya terima teleponnya ibu, jadi sudah ngomong-ngomong sedikit, katanya sudah kelar nih masalahnya. Aku bilang jangan, kalau masalah eselon itu tuh saya mau kembalikan dan masalah, karena itu bukan keinginan saya. Saya bilang kata ada sama Pak Yusuf buktinya, minta saja sama Pak Yusuf. Terus saya bilang, terus janji-janji mereka ini sampai sekarang belum ada. SK pelantikannya tidak ada di tangan saya, terus surat pernyataan yang mereka bilang mereka siap jamin mau bikin pernyataan tidak ada, saya sudah buatkan mereka menghilang begitu saja. Itu yang saya tidak mau. Sedangkan gubernur ini kan orangnya licik, dia mau kesetenan dulu sementara ini karena masih panas-panas situasi, baru dia cari lagi cerah gimana caranya mengganggu saya. Itu gubernur itu orangnya begitu, bukan cuma saya bikin begitu, lawan-lawannya lain juga dibikin begitu. Cuma tergantung kekuatan. Terus dia bilang kata, pokoknya kayaknya sih dia lebih kayak dia mau tutupi nih kasus itu, kayak mau dihentikan begitulah. Kayak bilang ini berarti emang Pak Gubernur sudah masuk pelecehan segala macam. Dia bilang masalah urusan pribadi saya dengan Pak Gubernur dia tidak campur. Emang dia tidak campur masalah pribadi Gubernur. Tapi kan dia sudah menggunakan jabatannya di ASN, ya katanya dia mau urus oke. Tapi dia menghentikan ini masalahnya, kasusnya Ibu Dewi sudah selesai. Loh kok cepat sekali selesai? Katanya alasannya saya sudah menerima jabatan. Saya kan cuma mengikuti perintah dari atasan, diundang, saya datang. Sementara apa saya dihentikan, datang ke sekda, saya datang, tapi saya tidak menjawab untuk menerima jabatan. Iya kan? Saya ditelepon kiri kanan dari BKD, ditelepon kiri saya untuk memberikan jawaban, tetap saya tidak jawab. Diundang lagi, di hari Senin lagi diundang, saya tetap tidak jawab. Sudah, saya cuma berdiam. Saya cuma bilang kalian tampar saya sebelah kanan, berarti kalian jangan tampar saya sebelah kiri, tampar pula dari saya sebelah kanan. Artinya dia tanya bagaimana tindak lanjut gerakannya Pak Yusuf ketemu Bu Dewi, dia tidak tanya itu dia tidak tanya, cuma dibilang kata berarti masalahnya sudah kelar lah. Jangan Ibu, karena gubernur ini kan sampai sekarang kan belum kita bisa yakinkan, karena saya lebih kenal gubernur daripada kalian orang sana. Saya tahu sistem kerjanya di sini. Itu pun saya awal sudah dikatakan menang, tapi masih diam-diam gubernur itu jelek-jelekin SMS sama kadis. Kan saya memang betul marah dan maki-maki dia toh. Artinya bisa saja gubernur bilang mungkin di sini minta jabatan begini-begini sama kadis. Saya tidak mau begitu. Mungkin saja dijelek-jelekin begitu. Katanya kadis bilang kalau ada masalah jangan sampai keluar. Malu orang luar bisa tahu. Sekitar sini sajalah. Ungkapkan perasaan yang unek-unek kamu ke sekretaris atau apa begitu kata. Begitu, kok ketawa sih? Itu yang Kadis lama bilang. Kalau apa dia bilang kesimpulannya dari apa dia bilang itu Bunda? Kalau itu Bunda itu yang cewek itu teleponnya tuh dia sendiri langsung putuskan, katanya berarti masalahnya Ibu udah kelar loh. Loh kok kenapa bisa udah kelar? Karena Ibu sudah menerima menerima jabatan. Itu kan saya tidak menjawab menerima jabatan. Kalau mau diambil lagi jabatannya, ambil lagi. Saya kan tidak pusing-pusing di jabatan. Saya kan lebih senang justru jabatan itu lebih banyak beban berat. Mikir terus saya lebih senang jadi staff. Dia sudah bilang kata kasusnya Ibu Dewi udah selesai karena Ibu Dewi kalau Ibu Dewi tidak mau jalankan kasusnya Ibu Dewi, kenapa Ibu Dewi terima itu jabatannya? Saya kan tidak meminta, saya kan tidak menjawab bilang iya atau tidak kan, saya kan diam. Saya bilang kata gini, saya kan cuma diutus seperti kemarin dibuang harus saya jalani, begitu juga saya diangkat juga tiba-tiba saya harus jalani. Gitu. Dipikir saya enak kali dapat jabatan ini, saya kan cuma menjalani saja. Gitu kan. Tapi kasusnya Ibu sudah selesai lah. Jadi kita anggap sudah selesai. Loh, iya, tapi kan gubernur kan begini-begini, gubernur memenuhi janjinya sampai sekarang tidak pernah ada. Saya bilang begitu ke dia. Katanya alasannya, oh iya, nanti Ibu kalau gimana, Ibu bikin laporan baru lagi. Saya tidak mau kau bikin laporan baru, berarti kau bikin laporan baru sama saja loh yang sekarang ini dianggap ludes terbakar. Saya mau tetap itu diproses kan seperti yang Pak Yusuf bilang, terima saja.
terima saja itu jabatan, tetap ini sudah di tangan negara, ini tetap akan diproses terus ya. Itu sampai saya sudah meyakinkan, kan lama juga saya menerima itu yang mereka minta itu pun saya tidak jawab lagi. Saya tidak jawab kan, dia tetap menganggap katanya kasusnya sudah selesai. Gitu. Baru alasannya kata nanti dia akan pantau dari jauh gini-gini perkembangannya gimana. Saya tidak mau cuma dipantau tapi tidak ada pegangan surat dari KSN, tidak ada pegangan divoniskan bagaimana pemantau atau apa. Tidak kan surat secara tertulis. Saya mau secara tertulis supaya memang ini ada sejarah, memang betul-betul ini ada memang diproses. Itu saya mau begitu. Nah, seperti itu juga itu surat pernyataan. Kan mereka bilang mereka siap jadi jadi jaminan. Yang saya takutkan, oke, mereka siap Pak Sekda sama kepala BKD. Tapi kan kalau berganti jabatan lagi kan bisa hilang mereka. Saya minta Pemprov yang bertanggung jawab dengan ada 3 itu surat pernyataan saya bikin. Rusli sendiri dengan itu si pejabat 2 orang itu, BKD dengan Sekda, dengan Pemprov. Itu nama Pemprov juga saya bikin. Saya tahu begitu dia tadi. Tidak, dia bilang begitu, cuma dia bilang kan surat pernyataan sama Pak Gubernur. Katanya ya nanti dia akan usahakan mau bicarakan lagi dengan Gubernur atau dengan Kepala BKD itu tadi dia bilang itu. Dia bilang kata nanti dia akan usahakan mau undang lagi kata Kepala BKD. Kan pikirannya begini, pikirannya itu Ibu Nur kita gila jabatan. Saya langsung bilang, tidak. Itu ya. Saya yang tenangkan ini Bu Devi. Ya kan dari segi ASN. Itu jelas, ya kan? Apapun perintah pimpinan, ya kan? Sepanjang itu jalur-jalurnya benar, ya kan? Dan benar adanya dia punya kompetensi dan kualifikasinya jelas, ya kan? Dan tidak boleh seorang bawahan menolak, ya kan? Kayak begitu. Bukan berarti dia hanya kejar jabatan, tidak demikian. Yang dikejar harga dirinya sebagai wanita. Iya, kebenarannya itu yang utamakan itu. Yang utama itu. Saya coba menenangkan, coba Ibu tahu dia tidak percaya. Makanya memang dia kan tidak mau dikalahkan. Iya, kayaknya sih dilihat, katanya sih. Orangnya kan bagaimana, makanya saya lawan kan. Makanya syukurlah kalau Ibu Dewi tadi sudah ngomong begitu, wah saya senang, tambah menang. Tapi dia voniskan sendiri katanya sudah selesai kasusnya. Ya, kok selesai begitu? Kalau masalah jabatan Ibu ini, ambil lagi jabatannya, saya tidak pusing-pusing. Justru jabatan itu kan lebih bertanggung jawab lagi saya di situ, lebih punya beban kepala lagi. Kalau staf kan apa adanya, saya bilang lebih senang saya. Cuma karena saya diamanatkan dipasarkan, saya akan coba mengikuti amanat yang dikasih ke saya. Saya orangnya gitu. Dia sudah dimarahi dengan pimpinan. Kan dia masih mengotot. Kan ada lagi di atasnya dia, komisioner namanya kan. Dia masih ngotot begini. Barangkali kemarin dia koordinasi sama ketua kan. Dimarahi dia ditegur kan. Sudah selesai, dianggap sudah selesai. Tinggal bicara kekeluargaan ini antara Rusli sama Debbie. Iya. Saya punya kekeluargaan ini. Kan sering kekeluargaan terus. Akhirnya berapa tahun kemudian dibikin lagi. Sama seperti Bu Win, coba bicara kekeluargaan dengan saya waktu kemarin karena di Ibu Win tahu atas saya tidak mau terima, saya tolak semua. Sampai yang 2018 ini pecah lagi. Sudah tenang 2017. Tadi si Ibu itu ngomong apa lagi dia bilang? Dia bilang kata sudah selesai, berarti ini Ibu Debbie kasusnya Ibu Debbie sudah selesai. Kalau saya tidak mau dikasihkan begitu, cuma karena saya juga sudah dipanggil ditunggu taksi Grab semua pergi ke Bapeda. Ya terpaksa saya tidak tahu apa menjawab. Saya langsung riki-riki saya mau persiapkan dan sampai saya ditanyakan itu presentasikan anggaran 2019 itu. Jadi saya sudah lebih fokus ke situ lagi tuh. Pokoknya saya otak itu jadi pecah, sudah fokus. Baru sudah tuh. Bilang tadi bilang mau rapat. Saya lupa apa saya bilang tadi atau tidak tadi itu saya lupa. Cuma saya tadi memang lagi buru-buru juga. Sudah mau siap-siap, saya lagi belum makan lagi waktu itu. Jadi saya tuh ngomong dengan Ibu itu sementara dikiri makan, sementara cepat-cepat makan. Supaya setidaknya dia cuma 2 sendok, 3 sendok, saya sempat makan. Karena saya tadi tak lama di ruang rapat di Kadis. Kemudian dikasih kesempatan sedikit mau bikin yang kegiatan Logermas kemarin mau dimasukkan ke kegiatan saya, ke program saya. Baru tiba-tiba lagi dapat telepon lagi, katanya memang tadinya mau rapat lagi ke Bapeda, tapi secepat itu, katanya sore, tapi kayaknya tidak disangka-sangka jamnya sudah sore, jadi tiba-tiba Ibu itu ada telepon, saya tidak tahu tadinya ada nomor telepon masuk, saya coba miss call, saya sudah dapur saya coba miss call, dia telepon balik, ya sudah ada telepon balik, ya sudah saya bilang kata iya,
Dia bilang ke ASN, saya menghindar, saya keluar dari ruangan karena ada teman-teman kantor kan yang suka dengar. Jadi saya lari keluar. Itu pun dia di luar, cuma di bawah tangga, suara saya kan agak keras gitu. Nah, sudah minta cerita dengan dia di situ sebentar. Itu kok mengenai itu pelecehan apa dan sebagainya. Itu, tapi kayaknya sih dia bilang kata kasusnya ibu sudah selesai. Loh, kok cepat selesai? Pak Yusufnya bilang katanya mau diselesaikan sudah ditanggung negara. Lalu kok selesai? Itu saya pikir gitu, tiba-tiba lagi. Begitu dibilang. Baru saya masih cuekin dulu itu dia. Saya lari lagi ke ambil tas saya mau pergi ke Bapeda kan. Bapeda kan sudah tunggu. Kadisnya kata sudah menunggu di sana sudah lama. Jadi saya lari pergi ke Carkacing mau ikut dengan teman-teman lain. Nanti teman-teman kasih tinggal saya tuh. Jadi saya ikut dulu pergi. Saya tinggalkan dulu masalah ini KSN ini. Nanti sudah pulang dari apa saya mulai coba lagi ada WA ke dia. Entah sampai atau tidak saya belum tahu. Itu. Tapi sudah dikasih dengar ke dia itu bukti-bukti rekaman lain. Sudah. Kasih dengar ke dia, biar dia paham itu. Sudah. Dia kan tidak percaya. Dia kan susah orangnya, makanya beberapa kawan-kawan itu keluar dari kantor karena kalau di bawah dia tidak pernah percaya apa pekerjaan orang di lapangan. Oh iya tahu. Jadi makanya teman-teman lighting saya itu ada 4 keluar kan. Makanya saya terpaksa saya lawan sampai dia menangis. Hapusnya deh. Itu orang bekerja terlalu ego kan. Iya. Kalau begini ya, kalau seandainya kita tidak mulai buka dari kasus saya, harusnya akan lolos terus di masalah-masalah lain. Iyalah. Itu. Kalau kalian mau sikat dia korupsi, dia kan tetap lolos. Banyak orang-orangnya di sini. Kalau kalian sentuh dia dari kasus saya, bisa merambat ke tempat-tempat lain. Kayak gitu. Makanya itu. Pokoknya saya sudah senang kalau sudah buka begitu. Dikiranya kita mau gila apa kan? Ya apa sudah. Jadi saya, sekarang dia yang pusing kan? Kayaknya dia ngotot loh, kayak buru-buru loh dia. Terus bagaimana itu kasusnya? Apa dikasih begitu saja? Jangan loh. Kalau dikasih tukar dengan jabatan, saya kembalikan jabatannya. Jangan, tidak boleh begitu. Masalahnya itu pusing jabatan juga ini. Yang kemarin saya enak-enakan tidur, sekarang saya tambah banyak tugasku lagi. Tidak boleh begitu. Kakakku juga kemarin sudah tenang kemarin. Tadinya ditakuti jangan sampai aku dikasih jabatan ini dijebak nanti dengan anggaran, dijebak nanti ada yang pergeseran, itu yang ditakuti. Kakakku baru sudah mulai dia sudah tadinya saya diblokir, dia marah saya kenapa kau terima gini, jangan sampai jebakan dan sebagainya. Baru aku terangkan ke dia, Kifli, aku ini sudah dilindungi negara, sedangkan kemarin saja saya tidak dilindungi negara, saya tetap menang. Cuma karena sekarang saya dilantik itu suatu bukti kalau memang betul-betul saya sudah sudah di tangan negara. Artinya siapa mau ditakuti? Ini semua fakta. Iparku semua bilang karena mereka takut mereka itu saya, mereka bilang, Kifli adikmu itu bilang kasih dia itu gubernur, kasih tahu sama Debbie jangan melawan gubernur, apapun yang terjadi benar atau salah terima saja. Saya tidak mau begitu. Kalau yang tidak sesuai saya harus pertahankan. Sampai saya bernekat kemarin saya nekat di situ mau dibalas penjarakan. Saya dipenjarakan. Mau dinekatkan saya kemarin lagi mau diancam lagi mau dicopot dari ASN. Saya saya siap. Nah, di situ saya berani maju semua. Yang saya tidak takut, tapi yang takut ini yang kayak mama, keluarga dekat dengan sampai teman-teman pun kayak yang jalan sama saya waktu lalu masih panas-panas situasi, mereka tidak mau jalan sama saya. Itu pun kalau jalan sama saya, wajah mereka kalau berfoto mereka tutupi. Saya juga tidak enak, saya tutupi juga mereka di video. Makanya itu kalau ada saya foto saya tutupi teman-teman, wajah-wajah teman. Karena jangan sampai itu tingkah lakunya gubernur itu kalau di sini misalnya kalau kayak kampanye toh, berfoto saja dengan musuhnya itu awas dikasih non-job nanti. Orangnya gitu. Halo, orangnya gitu. Dia kasih non-job. Itu orangnya begitu sifatnya. Makanya mereka yang kasih yang ASN takut. Jadi bagus sudah kerja kan? Sudah fokus kerja kan? Ya, fokus kerja sih oke. Tapi tetap saya meminta itu surat pernyataan dulu. Saya harus pegang itu surat pernyataan. Minta mereka tanda tangan itu dia. Karena saya urus ini tidak akan pernah berhenti.
Saya harus pegang itu dia, karena bisa saja dia mau cuci tangan lagi, dia utus orang lain, dia bikin pasang strategi bagaimana cara untuk Dia menjatuhkan tidak saya pernah lagi. berhenti mencintaimu. Sama orang bilang begitu, Ji. Dan iya, Rusli juga itu kan sudah termasuk, apa dong, dia bukan mencintai, dia kan sudah termasuk, dia ini psikopat kayaknya. Dia apa, ada psikopat ringan, ada yang berat. Dia termasuk psikopat yang ringan. Artinya gini, dia ini sudah terbawa dengan emosi, amarahnya dia sakit hati, dendamnya itu yang dia tidak bisa kalahkan. Semua orang bilang, sampai sudah ada eselon-eselon sudah berani berbicara dengan ibu-ibu, katanya ini semua sudah jalan Allah, sudah jalan Tuhan. Kan selama ini kan gubernur kan lawannya orang partai, orang kuat, orang yang sebanding dengan kekuatannya atau bahkan melebihi kekuatannya, kelas-kelas atas toh. Serangkan pegawai-pegawai bilang, di masalahnya Debbie dan Pak Gup ini level atas. Makanya mereka takut ya. Kenapa gubernur bisa kalah cuma melawan dengan seorang staf yang bernama Debbie? Itu yang jadi bahan pertanyaan di situ. Dan itu yang bikin dia tambah stres, tambah malu, yang dia tidak bisa terima maksudnya dia tidak bisa terima ini kenyataan dengan perlakuan saya yang saya pandang rendah dia. Artinya orang kan takuti dia selama ini. Yang orang yang tidak takuti sama dia itu cuma keluarga turunan monoarfa. Yang satu iparnya. Iparnya berani juga kata-katai dia. Karena anaknya juga itu kan diambil anak angkatnya gubernur. Yang itu ponakan saya. Iya ponakan saya dia. Adanya itu sudah meninggal. Dia ambil itu anak. Terus yang perempuan itu sepupu saya, iparnya gubernur. Nah itu yang berani kata-katai dia di umum. Berani tunjuk-tunjuk dia. Gitu. Yang berani berkelahi dengan dia cuma saya cuma keluarga Monoas yang berani berkelahi dengan dia. Dengan si Pak Dambea. Dambea itu lawan politiknya. Padahal Dambea itu berteman dengan mereka dulu loh. Itu Rusli itu biar teman dekat sekali dia tikam dari belakang. Itu kayak dong Adipala, semua itu dia tikam dari belakang semua. Itu memang itu teman sepemainnya dari kecil. Terus dia pura-pura dia tidak kenal di depan orang. Padahal kalau saya kan memang tahu mereka tetangga lagi. Baku belakang rumah kok dengan Rusli Habibie punya rumah itu lawan-lawan politiknya yang lain. Itu si Fadel dijelek-jeleki, dijatuh-jatuh. Itu di kampanye. Kalau kampanye giliran orang lain, ini petugas-petugas Pemprov ini, yang dia utus-utus kamar ini, mau kasih jatuh bikin di laporan kalau ada pelanggaran kampanye, kode etik kampanye, kan bla 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 bla. Coba gilirannya gubernur tutup mulut semua orang Pemprov. Di situ saya bengong, loh kok begini. Itu pun saya pernah dapat 2 titik yang dilaporkan di grup, cuma 1 titik di Batu Pinggir. Terus saya arah pulang, ada kampanye gubernur yang arah jalan saya di dekat rumahnya juga, itu tidak dilaporkan. Saya kaget ada NKRI punya. Saya ambil foto, saya tidak bisa tuh, malah saya kan di motor saya tuh, saya laporkan ke bos saya, itu saya di kampanye di Kesbang ini. Bos saya pura-pura tidak mau dengar. Saya pikir, saya masih bingung-bingung dulu pertama. Lama-kelamaan, ternyata ini bos saya ini juga orangnya gubernur. Nah, selain orangnya gubernur, lagi ipar-ipar mereka ini orang KPU, ketua KPU di Gorut. Nah, kan saya banyak di dalam, saya lebih tahu. Jadi saya cuma melihat, oh ini begini. Sampai di situ saya dapat lagi, saya memang pernah lihat, ada keluarganya gubernur ikut-ikut di kampanye. Cuma saya tidak mau terlibat di situ karena kasih orang tuanya itu kan berdekat dengan saya juga dan keluarga saya. Jadi saya tidak mau campur itu dia. Cuma saya dapat informasi waktu pas kita ada di situ, Pak Dirjen Capil, si Pak Judan Arif, kalau tidak salah itu ada menelpon sama bosku. Ditanya informasi mengenai keluarganya gubernur seorang PNS yang ikut-ikut terlibat di kampanye. Sedangkan mereka memberikan pernyataan keras, PNS tidak boleh terlibat dalam kampanye. Monologis ataupun tapi ternyata doang dapat di situ ada. Saya juga pernah dapat lihat itu keluarganya. Kemudian saya kenal juga itu orang. Saya pikir karena keluarga ya sah-sah saja. Kan kebetulan juga lagi dikasih naik lagi pangkatnya jadi eselon 3. Saya pikir cuma mungkin dia kasih jabatan ini keluarganya ini mau urus proyeknya. Dia kan jadi PKPA-nya ya proyek-proyek yang di mana gitu. Sedangkan si Pak sedangkan kepala dinas atau apa itu saya sudah lupa itu dia kasih sama dengan kasus saya. Dia sudah sakit hati. Itu saya dengar dari Pak Rustam. Dia sakit hati dengan apa segala macam dengan tindakannya Pak Gubernur cuma terima fee apa segala macam, mereka yang kerja terus mereka yang jadi jelek apa segala macam. Dan juga mereka juga kan terancam PU.
Dia sudah ancam, katanya gubernur mau dilaporkan. Akhirnya Pak Gubernur tunjuk dengan jabatan jadi kepala ULP. Itu tidak ada termasuk di situ juga dia Pak, di proyeknya saya itu. Waktu saya kesini Bapak ada situ KPA-nya juga, itu termasuk dia juga situ, dia KPA-nya juga situ. Nah sekarang sudah jadi kepala proyek, dulunya dia cuma kepala bidang. Sekarang dia jadi kepala ULP eselon 2. Nah, saya dengar dari Rusam Akili, mereka cerita kemarin-kemarin waktu saya mengeluh ke Rusam Akili mengenai ini Rusli ini kan tinggal musuhnya Rusli yang saya cari waktu itu lalu itu. Tidak ada lagi orang lain yang bisa saya percaya.